666. Long Chen melakukan hal yang sama seperti terakhir kali. Dia memasukkan semua kekuatan obatnya sekaligus. Apa dia pikir ini sama seperti yang terakhir kali? Terakhir kali, dia hanya memiliki 7 bubuk obat. Tapi sekarang dia sedang menyempurnakan pil tingkat 5. Ada lebih dari 100 bahan. Apakah orang bodoh ini menganggap ini masih pil tingkat 2? Hehe, dia tidak punya pilihan selain menjadi sebodoh ini. Tidak cukup waktu. Dia hanya bisa mempertaruhkan semuanya. Oh, Saudara Guang Yuan, bukankah Anda juga suka mengevaluasi orang? Mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa hari ini? Orang yang disebut Saudara Guang Yuan menggelengkan kepalanya. Saya tidak merasa seperti itu. Wajahku sakit. Terakhir kali Long Chen memurnikan pil, dialah yang paling banyak mengkritiknya. Akibatnya, dialah yang menerima tamparan paling keras. 107 bubuk obat memasuki tungku pil Long Chen, bersama dengan kekuatan spiritualnya yang luas. Kekuatan spiritualnya membuat bubuk terpisah. Meskipun mereka menjadi lebih panas di dalam tungku, mereka belum mulai bergabung. Jika dia menggabungkannya sekarang, ini tidak akan menjadi pil penyulingan tetapi hanya membuat tungku pasta. Tapi melihat Long Chen memisahkan semua bahan satu sama lain, setiap alkemis di sini terkejut. Bahkan ekspresi administrator menara berubah. Administrator menara dan 3 kepala keluarga juga bisa melakukan ini. Tapi berapa umur Long San? Dia sebagian kecil dari usia mereka, tapi dia sudah memiliki kekuatan spiritual yang menakutkan. Long San ini benar-benar luar biasa. Sangat disayangkan dia tidak dibesarkan oleh kami sejak usia muda. Maka prestasinya akan sangat tinggi sehingga kami hanya bisa mengaguminya, Fang Mingyuan mendesah. Mutiara yang begitu cemerlang telah hilang di pegunungan selama bertahun-tahun. Jika dia gagal kali ini, itu akan sangat disesalkan. Bagaimanapun, kompetisi ini hanya terjadi sekali dalam 1 abad, dan jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan memiliki takdir dengan kompetisi Kaisar Pil lagi. Sial, Long San telah menggabungkan Yuxin Grace dengan Small Flower. Itu akan sangat mengurangi kualitas pil. Ekspresi Fang Mingyuan tiba-tiba berubah. Meskipun Long San masih bisa memurnikan pil, ini akan menyebabkan kualitasnya turun. Jangankan 3 cincin, bahkan 1 cincin pun akan sulit. Cai Gaoyang dan Fang Mingyuan sama-sama pahit. Mereka menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup memperhatikan Long San dan tidak memperlakukan babak pembukaan sebagai sesuatu yang penting. Kesalahan yang satu ini telah menyebabkan kegagalan total. Saat ini, semua orang sudah selesai menyempurnakan. 90% orang berhasil. Ada juga beberapa yang tidak cukup kuat secara mental untuk memperbaiki dalam lingkungan seperti itu dan gagal memenuhi spesifikasinya. Masih ada waktu setengah dupa. Apa menurutmu Long San akan berhasil? Bagaimanapun, saya benar-benar yakin. Bahkan jika dia gagal, hanya kekuatan spiritual yang menakutkan ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa saya raih. Itu terlalu abnormal. Dalam menghadapi kekuatan spiritual Long Chen, banyak orang harus mengakui kekalahan. Tidak ada, jika, tentang itu. Dia pasti akan tersingkir. Penggabungan Yuxin Grace dan Small Flower menjamin bahwa dia akan gagal. Dia bahkan tidak mengenali bahan obat, dia pantas gagal. Apa gunanya pamer? Ada juga orang yang merasa sangat cemburu. Brengsek, jika Anda memiliki energi jiwa yang menakutkan, Anda juga bisa pamer. Tetapi jika Anda tidak memiliki kemampuan itu, maka jangan sembarangan mengoceh di semua tempat. Tepat sekali. Anda tidak memiliki kemampuan apapun, dan Anda tidak ingin melihat siapapun dengan keterampilan lebih dari Anda. Seberapa gelap hatimu? Sepanjang hidupmu, kamu hanya akan bisa menjadi Raja Pil yang lemah, ejek seseorang saat melihat lencana identitasnya. Orang itu sangat marah, tetapi ada begitu banyak orang yang menentangnya. Selanjutnya, mereka adalah Pil Emperors, dan dia tidak punya pilihan selain menyelinap pergi. Dia tidak punya pilihan selain menyelinap pergi, karena dia khawatir orang lain akan mengingatnya. Jika mereka membuat hidup dia sulit di masa depan, dia akan kacau. Aroma pilnya sudah keluar. Semburan aroma datang dari tungku Long Chen. Itulah yang terjadi ketika uap air di tungku dipaksa keluar. Tapi Fang Chang dan Cai Liehuo sama sekali tidak bersemangat tentang itu. Sebaliknya, mereka berduka. Siapa yang mengira babak penyisihan akan sangat sulit kali ini? Bahan obat dan formula pil yang ditinggalkan Fang Chang untuk Long Chen sebenarnya tidak berguna. Long Chen merasakan energi obat di tungku hendak mengambil bentuk pil dan menghela nafas di dalam. Baru sekarang saatnya untuk pamer. Untuk bintang istana pencerahan, demi memurnikan darah naga, saya bahkan harus menyeret wajah saya sendiri. Boom! Tiba-tiba, kekuatan spiritual Long Chen menyembur,
membentuk pusaran air 30 meter di udara di atas tungku. Apa? Semua orang menjerit kaget, bahkan administrator menara berdiri. Ini adalah seni peningkatan pil spiritual. Dia benar-benar bisa menggunakannya. Seberapa besar kekuatan spiritualnya? Fang Mingyuan dipenuhi dengan keterkejutan. Seni peningkatan pil spiritual ini adalah sesuatu yang digunakan ketika pil akan terbentuk. Itu bisa menyerap energi obat dalam wewangian pil untuk meningkatkan kualitas pil. Pada dasarnya semua orang yang hadir tahu tentang teknik ini, tetapi 99% dari mereka tidak pernah menggunakannya. Bukan karena mereka tidak ingin menggunakannya, tetapi karena mereka tidak dapat menggunakannya. Mereka tidak memiliki cukup energi jiwa. Tentu saja, jika leluhur pil ingin memperbaiki pil tingkat 5, maka dengan kekuatan spiritual mereka yang kuat, mereka akan dapat menggunakan teknik ini. Tapi leluhur pil apa yang akan begitu bosan sehingga menyia-nyiakan kekuatan spiritual mereka yang berharga untuk memperbaiki pil tingkat 5? Maka mereka benar-benar akan mengalami masalah dengan kepala mereka. Pil Ancestors memperbaiki pil tingkat ke-6, dan itu menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Mereka tidak memiliki cukup sisa untuk menggunakan seni peningkatan pil spiritual ini. Jadi seni peningkatan pil spiritual ini adalah sesuatu yang semua orang di sini tahu cara menggunakannya, tetapi mereka tidak akan pernah menggunakan teknik sampah seperti itu. Prinsip-prinsipnya sangat sederhana, tetapi tidak ada nilai praktis di baliknya. Fakta bahwa Long Chen tahu bagaimana menggunakan teknik ini tidaklah mengejutkan. Itu adalah bahwa dia memiliki kekuatan spiritual yang tak ada habisnya. Bahkan banyak senior pil kuno yang hadir belum pernah melihat seseorang dengan kekuatan spiritual yang begitu besar. Alkemis lebih menghargai kualitas kekuatan spiritual. Dalam pendaftaran, satu-satunya yang mereka uji adalah kualitasnya. Jumlah kekuatan spiritual tidak begitu penting. Selama Anda merasa cukup untuk memurnikan tungku pil, itu sudah cukup. Anda bisa beristirahat dan memulihkan kekuatan spiritual Anda sebelum tungku berikutnya. Jadi tidak ada yang peduli. Yah, itu belum tentu mereka tidak peduli tentang itu, tetapi hanya karena tidak ada yang memiliki kekuatan spiritual yang begitu besar. Penggunaan teknik ini oleh Long Chen sangat mengguncang mereka. Pusaran air besar di atas tungku pil Long Chen dengan cepat menyedot semua udara di sekitarnya. Saya mengerti. Anak kecil ini benar-benar memiliki keahlian. Mungkin dia bisa lolos. Fang Mingyuan tiba-tiba menamparkan kakinya. Cai Gaoyang juga mengangguk. Sekarang ratusan orang telah menyempurnakan pil penggabungan jiwa darah. Aroma obat di udara sangat pekat. Teknik ini dapat menyerap semua energi obat yang tersebar untuk pilnya. Dia mungkin tidak bisa lolos jika itu hanya aroma pilnya sendiri yang dia serap, tapi sekarang dia benar-benar kurang ajar. Waktunya habis, teriak orang yang bertugas mengawasi jam pasir. Boom! Pada saat yang hampir bersamaan, ledakan keras terdengar. Suara itu seperti musik surgawi di telinga keluarga Fang dan Cai. Bahkan dengan ketenangan mereka, hati Cai Gaoyang dan Fang Mingyuan melonjak beberapa kali. Adapun Fang Chang dan Cai Liehuo, hati mereka praktis keluar dari dada mereka. Long San adalah seorang jenius alkimia, tidak, mereka tidak bisa menggunakan kejeniusan lagi. Dia pasti lebih dari itu. Potensi alkimia tidak terbatas. Jika dia belajar di sini sejak usia muda, mereka berdua mungkin akan sangat tertekan sehingga mereka ingin bunuh diri. Ekspresi Long Chen gugup saat dia perlahan membuka tutupnya. 9 pil obat tergeletak di dalam tungku. 8 di antaranya gelap, tapi satu bersinar dengan garis-garis yang cemerlang. Ada 3 cincin di atasnya. Oh, saya berhasil. Long Chen memompa lengannya. Tapi di dalam dia mengutuk. Tindakan ini terlalu melelahkan. Saat menggunakan seni peningkatan pil spiritual, dia telah menuangkan semua energi obat ke dalam satu pil. Long Chen pada dasarnya telah menonton ketika 3 cincin muncul di pil. Jika dia mau, dia bisa terus meningkatkan kualitas. Dia telah mengetahui dengan jelas hasilnya, tetapi dia masih harus bertindak sangat gugup, dan kemudian bertindak seperti dia sangat lega dan bersemangat. Long Chen mulai semakin mengagumi dirinya sendiri. Dia benar-benar menjadi semakin tidak tahu malu. Hahaha, sukses. Sekarang penyisihan selesai, Fang Chang dan Cai Liehuo bersorak dan tertawa. Pembalikan tiba-tiba ini membuat mereka menjadi gila karena kegembiraan, dan mereka ingin memeluk Long Chen dan menciumnya. Penyisihan sudah berakhir. Mereka yang lulus, ambil lencana baru Anda sehingga Anda dapat menghadiri babak penyisihan. Administrator menara melambaikan tangannya, dan ada orang yang segera berjalan, membagikan lencana. Adapun mereka yang gagal, mereka hanya bisa pergi dengan sedih. Anak kecil, kamu benar-benar tidak buruk. Administrator menara benar-benar memuji Long Chen sebelum pergi.
Haha, Long San, ayo kita rayakan. Fang Chang menarik Long Chen langsung keluar dari arena. Long Chen telah membuat pembalikan yang sempurna, cahayanya benar-benar melebihi Huo Wufang yang telah menyempurnakan pil 6 cincin dan menyelesaikan penyempurnaannya terlebih dahulu. Ekspresi Huo Wufang saat ini jelek, dan dia juga membawa orang-orangnya pergi. Hahaha, saudara Cai, ayo kita rayakan bersama anak-anak. Fang Mingyuan tertawa dan pergi dengan Cai Gaoyang. Mereka bahkan tidak melirik Huo Changsheng yang suram. Long San, kan? Tunggu saja, Anda sedang bermain api. 667. Fang Mansion terletak di barat kota, tetapi masih dianggap sebagai bagian dari inti kota. Dari sini, bahkan dimungkinkan untuk melihat 7 menara permata harta karun. Saat ini, ada perayaan meriah yang terjadi di dalam Fang Mansion saat keluarga Fang merayakan semua orang dengan lancar melewati babak penyisihan. Sebenarnya, mereka yang bisa ditarik ke pihak keluarga Fang semuanya adalah elit di antara elit. Tingkat tes pemurnian pil ini tidak sulit bagi mereka. Orang-orang keluarga Cai juga hadir. Hubungan kedua keluarga itu baik, dan mereka memutuskan untuk merayakannya bersama. Bahkan kepala kedua keluarga membuat penampilan pribadi yang membuat kemeriahan lebih meriah. Kerja bagus Long San. Fang Mingyuan menepuk bahu Long Chen. Pujian ini bukan untuk bakat Long Chen, tetapi untuk penampilannya hari ini. Itu menuju karakternya. Di depan semua orang, dia berani menghina Huo Changsheng, mengikat hidupnya dengan kelangsungan hidup keluarga Fang, mengungkapkan kesetiaan mutlaknya. Saat ini, masih belum jelas keluarga mana yang akan menjadi pemenang final. Fakta bahwa dia berani melakukannya benar-benar berani. Kamu terlalu sopan. Saudara Fang dan saudara laki-laki Cai telah memberi saya kebaikan hati dari perlindungan mereka. Jika bukan karena mereka, bagaimana saya bisa mendapatkan api binatang dan lulus tes ini? Saya mungkin berasal dari keluarga miskin, tapi saya selalu percaya bahwa setiap manusia harus tahu bagaimana membalas rasa syukur ribuan kali, kata Long Chen. Long Chen sebenarnya tidak memiliki perasaan yang baik terhadap keluarga Fang dan Cai. Tapi Fang Chang dan Cai Liehuo menyukainya. Meskipun menjadi murid yang mulia, mereka tidak memberinya perasaan menjijikkan seperti Huo Wufang. Yang terpenting, Long Chen merasa bersalah karena menggunakannya. Dia tidak menyukai perasaan itu, jadi dia harus membantu mereka menangani keluarga Huo. Kata yang bagus. Seseorang yang memberi Anda minuman saat Anda haus tidak bisa dilupakan. Saat ini, kebanyakan orang dipenuhi dengan pengkhianatan sehingga mereka berpindah sisi seperti pergantian angin. Jarang sekali seseorang memiliki hati yang begitu murni sekarang. Ayo, temani orang tua ini untuk minum. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Fang Mingyuan benar-benar berinisiatif untuk bersulang untuk Long Chen. Tingkat kehormatan apa itu? Para alkemis yang memihak keluarga Fang dan Cai semuanya merasa sangat iri. Tapi tidak ada jalan lain untuk itu. Setelah menghabiskan minuman mereka, Fang Mingyuan berkata, Long San, tidak perlu menyebutkan apapun tentang bakatmu. Saya belum pernah melihat seseorang dengan kekuatan spiritual yang begitu besar. Tapi pedang yang bagus perlu ditempa. Tidak peduli seberapa tinggi bakat Anda masih harus berlatih keras untuk mencapai prestasi. Saat ini, kelemahan fatal Anda adalah Anda belum cukup belajar. Anda kurang pengetahuan tentang banyak ramuan obat, sehingga sulit bagi Anda untuk menggunakan kekuatan spiritual Anda yang besar. Itu sangat berbahaya hari ini. Jadi, mulai hari ini, saya akan mengirim Fang Chang bersamamu ke gudang bahan obat. Anda akan belajar mengidentifikasi berbagai bahan obat dan mendapatkan pengalaman dengan berbagai formula pil. Masih ada 1 bulan lagi sampai babak penyisihan. Babak penyisihan hanyalah babak awal dalam peraturan. Babak eliminasi 10 kali lebih sulit. Jadi waktu 1 bulan ini sangat penting bagi Anda. Jika Anda lulus babak penyisihan, Anda akan mendapatkan 1 bulan lagi hingga final. Saat itu, Anda akan bersaing dengan Huo Wufang. Kompetisi Kaisar Pil ini bukan hanya kesempatan bagi keluarga Fang, Cai, dan Huo untuk bersaing. Ini juga merupakan kesempatan bagi Anda untuk mengubah takdir Anda. 10 teratas semuanya akan diberi lencana khusus yang memungkinkan mereka memasuki Pil Valley nanti. 10 teratas diberi hadiah yang melimpah, dan untuk 3 teratas. Hehe, menurut tahun-tahun sebelumnya, hadiahnya sangat luar biasa bahkan saya rakus untuk mereka, kata Fang Mingyuan sambil tertawa. Selain Long Chen, semua orang yang hadir ingin menjadi murid Pil Valley sesegera mungkin. Pil Valley adalah tanah suci bagi alkemis. Jadi, Long San, perlakukan hal ini dengan penting. Saya akan mengunci Anda di gudang dan meminta Anda meletakkan fondasi yang kokoh tanpa istirahat. Anda tidak punya masalah dengan itu, kan? Tanya Fang Mingyuan. Tidak ada masalah.
Terima kasih banyak atas dukungan Anda. Long Chen sangat bersemangat. Itu bukan akting. Bukankah dia sudah bertindak begitu lama hanya untuk kesempatan ini? Dia akhirnya bisa masuk ke gudang bahan obat. Long Chen praktis bisa melihat pil istana pencerahan di hadapannya. Melihat betapa bahagianya Long Chen, Fang Mingyuan mengangguk. Long San tidak hanya setia, dia juga pekerja keras dan pintar. Dia tahu kesempatan ini adalah kesempatan langka. Suasana hati Long Chen sekarang sangat baik, dan dia terus mengangkat cangkirnya untuk Fang Chang, Cai Liehuo, dan yang lainnya. Ketika Fang Chang menceritakan kisah tentang bagaimana dia bertemu Long San, petinggi kedua keluarga itu menangis air mata tawa. Mereka benar-benar akur karena menamparkan orang-orang keluarga Huo. Cai Liehuo minum terlalu banyak, dan lidahnya mengendur. Dia tiba-tiba berkata, "Tech, menurut keluarga Huo siapa mereka? Bukankah mereka hanya bertugas menjual pil?" Cit tercela itu, siapa yang tahu berapa banyak keuntungan yang telah mereka tipu. Sekarang mereka semakin sombong, benar-benar mengulurkan tangan mereka ke wilayah keluarga Cai dan Fang saya. Sialan, mereka bahkan ingin mengusir kita dari menara pil. Mereka pikir siapa mereka? Mendengar ini membuat para petinggi tercengang. Cai Gao yang baru saja akan menegurnya, karena mengatakan hal seperti itu di depan semua orang akan berdampak negatif bagi mereka. Tapi sebelum dia bisa, Long Chen tiba-tiba berkata, "Tepat." Dari atas ke bawah, tidak ada satu orang pun di keluarga Huo. Huo Changsheng itu bahkan ingin melacurkan dirinya sendiri kepadaku. Cih, tapi aku tidak punya selera seperti itu. Saudara Cai, jika kamu berani menghadapi keluarga Huo, maka aku, Long San, akan menjadi orang pertama yang bertanggung jawab. Aku akan menghancurkan kelompok hajingan itu untukmu. Sial, kali ini aku akan berlatih habis-habisan. Saat waktunya tiba, saya akan menempati tempat pertama, dan setelah saya berada di Pil Valley, kita akan bekerja sama untuk memusnahkan mereka. Haha, saudara yang baik. Aku tahu kamu yang paling berani. Ayo, ayo minum. Cai Liehuo benar-benar mabuk berat. Selain itu, alkemis secara alami memiliki konstitusi yang lebih lemah. Anggur ini sangat kuat sehingga Cai Liehuo jatuh ke tanah. Setelah semua orang kembali ke kamar mereka untuk beristirahat, Fang Mingyuan dengan tenang bertanya pada Cai Gaoyang, "Apa pendapatmu tentang Long San ini? Apakah dia bisa diandalkan?" Saat dia berbicara, fluktuasi spiritualnya sesuai dengan kata-katanya. Tidak ada tanda dia berbohong. Dia seharusnya berbicara dari hatinya, jadi sepertinya dia sangat bisa diandalkan, kata Cai Gaoyang. Sayang sekali, kalau saja kita bertemu dengannya setahun yang lalu. Dengan hanya 1 tahun pelatihan, kemudian dengan kekuatan spiritual abnormal, dia pasti bisa mengalahkan Huo Wufang, desah Fang Mingyuan. Keluarga Huo perlahan-lahan mengganggu kami. Sudah ada beberapa pengkhianat di keluarga kita. Tetapi meskipun kita tahu itu, kita tidak berdaya. Keluarga Huo telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar, dan mereka telah membuat koneksi yang tak terhitung jumlahnya. Jika Huo Wufang mengambil tempat pertama, maka dengan perawatan Pil Valley, kedua keluarga kita mungkin akan dipaksa keluar dari menara pil atau dimusnahkan. Saya sudah membuat persiapan untuk melakukan perjuangan terakhir, tetapi Long San ini telah menyebabkan perubahan rencana. Mari tetap menonton. Saya benar-benar tidak ingin menggunakan pilihan terakhir kami. Semoga Long San bisa memberi kita kesempatan baru, kata Cai Gaoyang. Itu akan bagus, tapi kami juga tidak bisa menaruh semua harapan kami padanya. Kita juga harus mempercepat langkah dengan masalah lain. Jika Long San tidak berhasil, kami akan melanjutkan dengan rencana kami yang lain. Mereka ingin kita nyah. Kemudian mereka harus membayar harga yang sangat mahal, kata Fang Mingyuan. Baiklah, kalau begitu aku akan memerintahkan seluruh repositori dibuka untuk Long San. Dia akan memiliki akses penuh ke bahan obat dan buku rahasia apapun. Ini yang terbaik karena Long San telah menarik semua perhatian keluarga Huo. Itu bahkan lebih menguntungkan untuk rencana kita. Keesokan harinya, Long Chen baru saja bangun dari tempat tidur ketika seorang gadis membawanya kembali ke Menara 7 Harta Karun. Keinginan Long Chen akhirnya tercapai, dan dia memasuki gudang bahan obat. Astaga, ini terlalu spektakuler. Bagaimana bisa mereka melakukan hal ini? Ketika dia masuk, Long Chen tertegun. Ruang penyimpanan ini lebarnya lebih dari 100 mil. Bagaimana ini mungkin? Menara itu bahkan tidak sebesar itu. Tempat penyimpanan bahan obat berbeda dari ruang penyimpanan lainnya. Ada formasi di sini, yang menambah ruang. Prinsipnya tidak jauh berbeda dari cincin spasial, tapi jauh lebih rumit, jelas gadis itu. Cincin spasial hanya diisi dengan ruang statis. Tapi ruang ini sama dengan dunia luar. Hanya saja dunia luar terlihat kecil,
tetapi dunia dalam sangat luas. Bahan obat di sini diatur dari tingkat pertama hingga tingkat 6. Ada jutaan jenis per tingkatan. Anda tidak perlu membuang waktu Anda dengan bahan-bahan lapis keempat dan di bawahnya. Anda hanya perlu menjelajahi wilayah dengan bahan-bahan lapis kelima dan keenam. Tentu saja, Anda secara teknis hanya perlu melalui wilayah lapis kelima. Belajar untuk mengidentifikasi bahan, kegunaannya, khasiatnya, dan batasannya. Ada penjelasan mendetail di depan tiap bahan. Selain itu, mereka juga dibagi menjadi bahan-bahan umum dan langka. Anda harus fokus pada yang biasa, kata gadis itu. Long Chen dibawa ke wilayah tingkat kelima. Dia melihat rak yang hampir tak berujung penuh dengan bahan obat. Setiap bahan obat memiliki label di depannya yang diisi dengan informasi rinci. Bahkan dengan ketenangan Long Chen, jantungnya berdebar kencang. Menara pil benar-benar menara pil. Tingkat kemampuan ini sangat mengejutkan. Beberapa bahan di ruang primal chaos Long Chen memucat dibandingkan dengan tempat ini. Dia hanya memiliki beberapa ribu jenis bahan, dan itu mengacu pada semua tingkatan. Tapi di sini, mereka memiliki jutaan bahan berbeda per tingkatan. Terima kasih. Saya akan mulai sekarang. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda harus melakukannya. Long Chen tersenyum. Baik, saya akan menunggu di luar repositori. Jika ada pertanyaan, langsung saja tanya saya. Setelah mengatakan itu, gadis itu pergi. Hahaha, saya telah menemukan emas. Long Chen tertawa terbahak-bahak di dalam. Tapi dia tidak terlalu banyak menampilkannya. Dia memperhatikan bahwa dia bukan satu-satunya di repositori. Yang lain mungkin mengambil bahan-bahan atau bertanggung jawab untuk mengisinya kembali. Long Chen langsung pergi ke bagian langka dengan ramuan yang merupakan bagian dari cabang alkimia yang sangat terabaikan dan sangat jarang digunakan. Bahan obat yang berharga ini sangat sulit untuk dikumpulkan di dunia luar, atau Sekte Huayun sudah lama berhasil menemukannya untuk Long Chen. Hehe, bintang istana pencerahan, tunggu saja aku. 668. Rumput kaca berwarna, hartaku. Aku akhirnya bertemu denganmu. Bagus, bagus, Brilliant Leafwood, maaf aku membuatmu menunggu selama ini. Bunga mutiara kriket 9 daun. Sungguh luar biasa melihatmu. Setiap kali dia melihat ramuan obat baru ini, celoteh akan keluar dari mulut Long Chen. Ini adalah bahan yang digunakan untuk pil istana pencerahan, dan hampir tidak mungkin untuk membelinya di dunia luar. Mereka melacak jumlah bahan-bahan ini. Saya harus memikirkan cara, mengerti. Long Chen langsung melemparkan rumput kaca berwarna ke ruang kekacauan utama. Bahan yang layu segera pulih, dan dipenuhi dengan vitalitas. Long Chen langsung mencabut sepotong akarnya dan melemparkannya ke tanah. Dia kemudian melanjutkan transplantasi bahan baru. Adapun rumput kaca berwarna asli, dia menyedot semua energi kehidupannya dan menggantinya. Yang dia butuhkan hanyalah satu akar untuk setiap bahan. Akar yang satu itu setara dengan bahan yang tak terhitung jumlahnya. Melanjutkan metode ini, dia dengan gila-gilaan mentransplantasikan bahan-bahan berharga itu. Dia memprioritaskan bahan-bahan Enlightenment Palace Pill terlebih dahulu. Ada satu yang hilang. Rumput air liur naga bintang surgawi. Dia awalnya kekurangan lebih dari 20 bahan. Sekarang dia hanya kekurangan bahan yang satu ini. Rumput air liur naga bintang surgawi adalah salah satu dari 3 bahan terpenting untuk pil. Tidak mungkin untuk menggantinya dengan bahan lain. Terserah. Aku hanya bisa memikirkan jalan secara perlahan. Pertama, izinkan saya mentransplantasikan semua tanaman baru ini. Long Chen memulai penjarahan skala besar. Ada beberapa tanaman yang dia butuhkan hanya sebagian kecil untuk dipindahkan. Jumlah kecil itu tidak akan mempengaruhi efek obat. Tapi beberapa bahan utama seperti rumput kaca berwarna, jika dia mengambil sebagian darinya, efek obatnya akan lumpuh. Jadi dia harus membawa mereka ke dalam ruang kekacauan utama dan kemudian menggantinya. Dia juga belajar dari menara pil. Dia menandai wilayah di ruang kekacauan utama hanya untuk bahan tingkat ke-6. Dia juga membuat bagian lain untuk bahan lapis kelima. Sekarang tidak akan terlalu merepotkan untuk menemukan mereka di masa depan. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Long Chen telah bekerja keras selama ini, dan sekarang setiap bahan di sini juga berada dalam ruang kekacauan utamanya. Tuan Long San, apa yang Anda? Gadis itu buru-buru berdiri ketika dia melihatnya keluar. Saya sudah selesai belajar, kata Long Chen. Tentu saja dia sudah selesai. Dia telah mengambil apa yang seharusnya dia ambil, dan dia telah mengambil apa yang seharusnya tidak dia ambil. Sekarang tidak ada yang tersisa untuk diambil, sekarang saatnya untuk pergi.
Tapi kepala keluarga bilang kamu harus mengasingkan diri sampai babak penyisihan, kata gadis itu. Dia tidak bisa menentang perintah kepala keluarga. Aku sudah menghafal semua efek, penggunaan, dan karakter bahan obat tingkat kelima dan keenam. Tinggal di sini akan membuang-buang waktu. Saya harus berlatih memperbaiki, kata Long Chen. Bagaimana mungkin? Ada lebih dari 1 juta bahan umum. Tidak mungkin. Ekspresi Long Chen tenggelam. Masalah saya bukanlah sesuatu yang perlu Anda pertanyakan, saya juga tidak perlu menjelaskan diri saya kepada Anda. Jika kamu takut dengan tanggung jawab, aku akan pergi jalan-jalan dengan kamu untuk melihat kepala keluarga. Long Chen terlalu malas untuk terlibat dengannya. Seperti yang dia duga, dia baru saja kembali ke kamarnya ketika Fang Mingyuan dan Fang Chang datang. Long Chen tersenyum dan langsung menjawab pertanyaan mereka. Akibatnya, mereka berdua tercengang. Dia tahu semua efek dan khasiat ramuan obat yang mereka tanyakan padanya seperti punggung tangannya. Dia bahkan bisa menjelaskan sifat bahan yang sangat langka dengan sangat detail. Haha, ingatanku bagus. Saya dapat mengingat apapun yang saya lihat, kata Long Chen. Fang Chang dan Fang Mingyuan tiba-tiba mengerti. Ingatan seseorang terkait dengan kekuatan spiritual mereka. Mempertimbangkan kekuatan spiritual Long Chen yang luas, mereka bisa memahami bagaimana dia memiliki ingatan eidetik seperti itu. Long San, sekarang kamu sudah familiar dengan bahan obat, dan kamu juga familiar dengan formula pil, satu-satunya hal yang kurang adalah pengalaman. Anda harus pergi ke paviliun penyempurnaan pil besok. Akan ada orang yang membantu Anda menyempurnakannya di sana. Selama Anda menyebutkan nama pil, mereka akan segera menyusun semua bahan obat untuk Anda. Ini akan menghemat waktu Anda yang berharga, kata Fang Chang. Baik, aku akan pergi sekarang. Saya juga ingin melatih alkimia saya, karena itulah cara tercepat untuk berkembang. Long Chen tampak sangat bersemangat, tetapi di dalam, dia memiliki keinginan untuk menangis. Dengan ingatan pilgatnya, pengalaman alkimia apa yang dia butuhkan. Tapi tidak masuk akal jika Long San tidak pergi. Tidak hanya dia harus pergi, tapi dia juga harus bersikap bahagia karenanya. Long Chen tidak berdaya. Akibatnya, Long Chen dikirim ke paviliun penyempurnaan pil Seven Treasure Jewel Tower. Memikirkan wajah kuburan Fang Chang dan Fang Mingyuan, Long Chen ingin menangis. Tidak hanya dia harus memurnikan pil, tetapi dia harus memurnikan semua jenis pil, menunjukkan kepada mereka bahwa dia benar-benar terobsesi dengan alkimia. Dia menghabiskan sepanjang hari untuk memperbaiki. Lebih jauh lagi, dia bahkan tidak bisa memperbaikinya terlalu baik dan harus melakukan beberapa kesalahan. Dia hampir muntah karena usahanya. Tetapi pada akhirnya, Fang Chang dan Fang Mingyuan mendengar laporan tentang latihan tak kenal lelah Long Chen. Mereka sangat mengagumi ketekunannya. Jangankan mereka, bahkan Long Chen mengagumi dirinya sendiri. Tidak semua orang bisa menjadi profesional dalam berakting. Untungnya, setelah 10 hari, Fang Chang akhirnya membawa Long Chen keluar dari Menara 7 Harta Karun. Lagi pula, dia tidak bisa membiarkan Long Chen terus berusaha sekuat tenaga seperti ini. Dalam sekali jalan, dia telah memurnikan lebih dari 100 tungku pil. Itu sangat membebani jiwa. Dia perlu istirahat sebelum babak penyisihan. Long Chen akhirnya lolos dari siksaannya. Setelah kembali, dia tidur sepanjang hari dan malam sebelum memasuki pengasingan. Melihat betapa kerasnya Long Chen, Fang Chang berpikir bahwa dia pasti seorang fanatik pil. Namun, apa yang Long Chen lakukan di pengasingan bukanlah pil penyulingan, tetapi mendesak manik kekacauan utama untuk membuat bahan obat tumbuh lebih cepat. Di bawah perawatan hati-hati Long Chen, bidang obat selebar puluhan mil dipenuhi dengan bahan obat tingkat kelima dan keenam. Hanya bidang pengobatan ini saja yang merupakan harta yang tak ternilai harganya. Sekarang Long Chen telah maju ke alam Xiantian, ruang kekacauan primer telah berkembang menjadi lebar yang menakutkan 3.000 mil. Selain tanah hitam dan beberapa bidang pengobatan, Long Chen telah mengisi seluruh ruang ini dengan pepohonan yang sangat besar. Ruang primal chaos pada dasarnya adalah hutan hijau. Pohon-pohon ini adalah ukuran penyelamatan nyawanya. Ketika dia terluka, dia bisa mengeluarkan energi hidup mereka untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, dengan peningkatan basis kultivasinya, tubuh fisiknya juga menjadi jauh lebih kuat. Ketika dia terluka, dibutuhkan energi kehidupan yang luar biasa untuk sembuh. Pohon-pohon ini tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kualitas pohon-pohon ini terlalu rendah. Tetapi untuk saat ini, dia tidak dapat menemukan pohon yang lebih baik, jadi dia hanya bisa terus menggunakannya. Long Chen memperkirakan bahwa meskipun ruang kekacauan utama telah tumbuh lebih besar, dia hanya akan dapat pulih dari cedera berat sebanyak 3 kali sebelum kehabisan energi. Sebelum dia maju,
dia bisa pulih sekitar 10 kali dari ambang kematian. Tapi sekarang tinggal 3. Bukan karena energi kehidupan pohon itu lemah, tapi tubuh Long Chen terlalu mengerikan. Jika aku memurnikan darah esensi naga hijau, apakah aku bisa menggunakan pohon-pohon ini? Long Chen mengeluh dengan pahit. Dia membutuhkan tubuhnya untuk mampu menahan 1000 kati kekuatan untuk memurnikan darah esensi naga hijau. Dengan 1 kati menjadi 300.000 pound, dia memperkirakan daya tahannya sekitar 500 katis. Masih panjang jalan yang harus ditempuh hingga 1000 kati. Jika itu sesuai dengan cara biasa, mungkin dia harus mencapai ranah ekspansi laut sebelum memurnikannya. Tapi dia mengembangkan seni tubuh hegemon 9 bintang. Jika dia bisa memadatkan bintang keempat, tubuhnya akan tumbuh lebih kuat. Saat itu, dia harus bisa menyempurnakannya. Selain itu, ahli naga telah mengatakan bahwa setelah menyempurnakannya, dia dapat mengembangkan seni tempering tubuh darah naga, memungkinkan tubuh fisiknya tumbuh ke titik yang tak terbayangkan. Suatu hal yang tidak bisa kubayangkan. Mungkinkah itu sesuatu yang setingkat dengan item enchanted? Atau bahkan harta karun? Di mana Blood Drinker? Long Chen tiba-tiba teringat Blood Drinker. Setelah pertempuran, dia tidak menggunakannya lagi. Dia mengira itu masih di platform besar di ruang kekacauan utama tempat dia menyimpannya, tetapi sekarang dia menemukan bahwa ruang itu kosong. Menyapu keluar akal surgawi, dia tiba-tiba melihat bahwa Blood Drinker ditusuk ke dalam Phoenix Blood Black Gold. Long Chen kaget. Bagaimana Blood Drinker bergerak sendiri? Menyelidiki dengan tergesa-gesa, dia terkejut merasakan bahwa energi aneh saat ini sedang diserap oleh Blood Drinker. Blood Drinker dapat menyerap energi di dalam Phoenix Blood Black Gold. Lalu apakah aslinya terbuat dari bahan ini? Ia ingin menyerap energinya untuk menyembuhkan. Long Chen sangat terguncang. Dia ingat apa yang dikatakan Mo Yi sebelum dia pergi. Dia telah mengatakan bahwa Blood Drinker juga merupakan item harta karun, dan yang sangat menakutkan. Namun, itu terluka parah dan jiwanya masih tertidur. Melihat Blood Drinker perlahan menyerap energi dari Phoenix Blood Black Gold, Long Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mendesak agar Blood Drinker tetap aktif, menginginkannya menyerap lebih cepat sehingga bisa pulih. Ini adalah hal yang luar biasa bagi Long Chen. Jika Blood Drinker pulih, lalu dengan item harta karun yang menakutkan, tidak bisakah dia membantai ahli ekspansi laut? Saat dia dipenuhi dengan kegembiraan, dia mendengar ketukan dari dunia luar. Dia buru-buru menarik pikirannya dari ruang kekacauan utama. Pengetuknya adalah Fang Chang. Waktu telah berlalu dengan cepat. Hari ini adalah hari babak penyisihan. Long San, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu percaya diri? Hehe, jangan khawatir. Kali ini saya akan menekan Huo Wufang dengan benar. Long Chen pergi dengan Fang Chang dengan semangat tinggi. Suasana hatinya hari ini benar-benar luar biasa. Itu menandakan bahwa suasana hati orang lain mungkin tidak begitu baik. 669. Di depan Menara 7 Harta Karun, sudah ada lautan orang di sekitar arena. Bahkan ada lebih banyak orang dari sebelumnya. Babak eliminasi kali ini telah menarik banyak senior alkimia. Kompetisi Pil Emperor dibagi menjadi 4 bagian, babak pembukaan, babak penyisihan, babak eliminasi, dan babak final. Itu sangat sederhana. Tapi tahap eliminasi memiliki tingkat pencucian paling kejam. Dulu, lebih dari 70% pesaing tersingkir di babak penyisihan. Bulan lalu di babak penyisihan, hanya 1/10 dari pesaing yang tersingkir. Saat ini, masih ada lebih dari 800 orang di arena. Ekspresi mereka serius. Tes babak eliminasi menyempurnakan pil kehidupan 9 revolusi. Suara tanpa emosi dari administrator menara terdengar di telinga semua orang. Apa? Ekspresi hampir setiap peserta berubah. Pil kehidupan 9 revolusi itu dianggap sebagai pil kesulitan puncak di antara pil tingkat 5. Seseorang di ambang kematian dapat mengkonsumsi satu untuk menjamin bahwa mereka dapat bertahan hidup selama 6 jam lagi. Energi kehidupan mereka tidak akan pudar, jiwa mereka juga tidak akan hilang. Itu memberi mereka waktu yang berharga untuk disembuhkan. Sebenarnya, pil hanya membutuhkan tingkat kegagalan 50% untuk diklasifikasikan sebagai pil tingkat kesulitan tinggi. Tapi pil kehidupan 9 revolusi memiliki tingkat kegagalan 70%. Itu adalah salah satu pil tingkat kelima yang paling sulit untuk disempurnakan. Bagian terburuknya adalah bahwa tingkat kegagalan 70% mengacu pada pemurnian di ruang pribadi yang damai. Dalam lingkungan yang kacau balau ini, kemungkinan gagal berada di atas 90%. Tetapi mereka hanya memiliki 3 porsi bahan obat. Selain itu, jika mereka gagal pertama kali, kemungkinan gagal lagi akan lebih tinggi, hampir mendekati 100%. Jadi ekspresi setiap alkemis yang bersaing sangat jelek.
Persaingan semacam ini mungkin akan bergantung pada siapa yang lebih beruntung. Setiap orang memiliki 3 set ramuan obat. Batas waktunya 24 jam, dan pil harus mencapai tingkat 5 cincin untuk bisa lolos, kata administrator menara. Mendengar ini, para pesaing menjadi pucat. Bahkan Huo Changsheng, Fang Mingyuan, dan Cai Gaoyang pun terkejut. Bagaimana persaingan tahun ini begitu tidak normal? Formula pil lebih sulit dari sebelumnya, dan persyaratan untuk lulus bahkan lebih tinggi. Bagaimana jika tidak ada yang berhasil lolos ke babak penyisihan? Bukankah kompetisi Kaisar Pil generasi ini akan menjadi lelucon? Itu tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menyempurnakan sesuatu yang sesulit itu. Salah satu pesaing meraung marah. Tugas ini pada dasarnya tidak mungkin. Bawa dia keluar dari sini. Administrator menara melambaikan tangannya, dan 4 pria berjubah putih bergegas ke panggung orang itu. Mengabaikan statusnya sebagai Kaisar Pil Agung, mereka menyeretnya keluar dari arena seperti dia adalah anjing mati. Jika kamu ingin menyerah, cepatlah pergi. Jangan buang banyak kata. Jika ada yang ingin menimbulkan gangguan seperti itu lagi, mereka akan segera kehilangan kualifikasinya. Biarkan babak penyisihan dimulai. Mengikuti teriakan dingin administrator menara, Formula 9 Revolusi Kehidupan Pil muncul di atas panggung, dan sekelompok pria berjubah putih membagikan 3 set bahan obat kepada semua orang. Long Chen tidak terlalu peduli dengan pil kehidupan 9 revolusi. Melihat ekspresi orang lain, dia melihat Cai Liehuo dan Fang Chang menatapnya dengan muram. Dia menatap mereka sekilas meyakinkan, artinya ini bukan apa-apa. Sebenarnya, bahkan bagi mereka akan memiliki tingkat kegagalan yang tinggi saat menyempurnakan pil kehidupan 9 revolusi. Selain itu, untuk menyempurnakan 5 ring adalah tantangan yang cukup berat. Long Chen melihat ke arah alkemis yang telah minum dengannya beberapa kali, dan dia melihat bahwa mereka sangat fokus dan tegang saat mereka mulai memecah bahan-bahannya. Beberapa dari mereka sudah berkeringat. Mereka berada di bawah tekanan yang sangat besar dalam situasi seperti ini. Tiba-tiba, Long Chen merasakan seseorang sedang menatapnya. Dia berbalik untuk melihat Huo Wufang mencibir ke arahnya. Begitu Long Chen melihatnya, Huo Wufang mengangkat ibu jari dan kemudian mencelupkannya ke pantatnya. Artinya Long Chen hanya cocok untuk tinggal jauh di belakangnya. Tindakan itu menarik perhatian banyak orang, dan bahkan administrator menara mengerutkan kening saat melihatnya. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena selama Anda tidak berbicara, itu tidak akan dianggap melanggar aturan. Hahaha, Huo Wufang mengutuk Long San. Long San hanya bisa tinggal di belakangnya dan memakan kotorannya, ketawa para penonton. Orang kecil apa? Mereka ingin bermain dengan saya. Long Chen langsung melompat ke atas panggungnya, menarik pandangan semua orang. Dia kemudian mengarahkan jarinya ke Huo Changsheng di kejauhan dengan senyum tipis. Selanjutnya, dia menunjuk ke pantat Huo Wufang dan memasang ekspresi senang. Saat itu juga, dia melempar koin emas ke tanah dan mengambilnya. Untuk sesaat, semua orang bingung. Apa maksudnya ini? Tindakan rumit seperti itu membuatnya jadi mereka tidak bisa memahaminya. Hahaha, orang ini benar-benar luar biasa. Tetapi dunia ini masih memiliki beberapa orang pintar yang berhasil mengetahui makna di balik tindakan Long Chen. Apa maksudnya? Jangan hanya tertawa sendiri. Arti Long San adalah, kepala keluarga Huo Wufang suka melacurkan dirinya sendiri, sedangkan Huo Wufang suka menjual pantatnya. Mereka semua pelacur. Hahaha, tawa tak terkendali terdengar dari kerumunan. Long San pasti telah mencapai puncak mengutuk orang. Tawa menggelegar termasuk Fang Mingyuan dan Cai Gaoyang. Long San benar-benar kelas puncak. Dia bahkan bisa melakukan hal seperti itu. Kemudian melihat ekspresi bengkok Huo Changsheng, mereka merasa sangat segar. Kemarahan mereka yang tertahan selama bertahun-tahun akhirnya dilepaskan. Kamu, geram Huo Wufang. Diam. Jika Anda membuat keributan, Anda akan segera tersingkir. Administrator menara akhirnya membuka mulutnya. Huo Wufang gemetar dan buru-buru menutup mulutnya. Biasanya, keluarga Huo-nya dapat mendominasi seluruh tanah air timur, tetapi di sini dia menghadapi administrator menara Pil Tower. Dia tidak berani sombong. Dia tidak punya pilihan selain menekan amarahnya. Dia menoleh dan melihat bahwa Long Chen mengucapkan sesuatu. Meskipun dia tidak berbicara, sepertinya dia berkata, pelacur, sekarang kamu harus berperilaku lebih baik. Pembuluh darah di kepala Huo Wufang menggembung, dan dia mengatupkan giginya begitu keras sampai-sampai bisa patah. Long San ini terlalu menyebalkan, dan jika ini terus berlanjut, apalagi memurnikan pil, dia mungkin akan mati karena amarah. Dia berbalik dan menutup matanya, memfokuskan dirinya. Dia harus tenang dulu,
atau dia tidak akan bisa memperbaiki pil kehidupan 9 revolusi. Sekarang Huo Wufang tidak lagi menatapnya, Long Chen tidak punya cara untuk membuatnya marah lebih jauh. Dia hanya bisa melompat. Dia melihat Fang Chang menatapnya, dan maksudnya adalah dia harus dengan tenang fokus pada pemurnian pil karena itu lebih penting. Long Chen memberinya isyarat yang berarti dia memiliki kepercayaan diri. Dia kemudian mulai memanaskan tungku dan mulai memurnikan bahan-bahannya satu persatu. Luar biasa. Long San telah berkembang pesat selama bulan ini. Dia tahu bahan mana yang harus dimurnikan terlebih dahulu, dan tekniknya telah meningkat. Hampir tidak ada kekurangan sama sekali. Dia benar-benar seorang jenius alkimia. Fang Mingyuan mengangguk. Dia telah dengan jelas melihat kemajuan Long Chen bulan ini. Etos kerjanya bisa dibilang mengerikan, hampir mencapai semacam obsesi. Alasan dia mendapatkan prestasinya saat ini bukanlah kebetulan. Tiba-tiba, ledakan teredam terdengar dan asap mulai keluar dari tungku pil seseorang. Sedikit kecerobohan dari orang itu telah menyebabkan semua pekerjaannya hancur saat dia mulai menggabungkan bubuk. Mengepalkan giginya, orang itu sekali lagi mulai memperbaiki. Penonton tidak bisa menahan menggelengkan kepala. Meskipun para pesaing semuanya jenius, mereka masih terlalu muda. Mereka tidak memiliki cukup pengalaman. Saat ini, hal terbaik yang harus dilakukan adalah menenangkan diri dulu. Hanya setelah Anda pulih ke kondisi mental puncak Anda harus melanjutkan pemurnian lagi. Kecerobohan semacam ini akan melipat gandakan peluang kegagalannya. Seperti yang diharapkan, saat berikutnya, dia hanya berhasil menggabungkan 7 bubuk saat apinya melonjak tak terkendali. Semua bubuk obat langsung berubah menjadi abu. Ahaha, tidak. Orang itu tiba-tiba mengeluarkan raungan marah, menyebabkan orang-orang di sekitarnya melompat, dan sebagai hasilnya. Bang! Selusin suara ledakan terdengar. Cukup banyak orang yang terganggu oleh raungannya, merusak semua kerja keras mereka. Dasar jalang. Brengsek. Petik 2. Raungan marah terdengar. Mereka awalnya benar-benar fokus pada pemurnian, tetapi teriakan orang ini telah merusak semua pekerjaan itu. Itu sangat berdampak. Usir siapapun yang membuat keributan, perintah pengelola menara. Pakar berjubah putih segera mulai mengusir orang. Tidak, kami tidak bersalah, hajingan itulah yang melibatkan kami. Kami adalah korbannya. Beberapa dari mereka tidak mau. Mengutuk orang hanyalah sebuah naluri. Tetapi administrator menara tidak memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan. Para pria berjubah putih menendang mereka keluar dari arena. Orang-orang yang marah tetapi tidak sempat mengutuk dengan tergesa-gesa menutup mulutnya. Arena itu sunyi senyap sejenak saat semua orang fokus pada pemurnian. 6 jam kemudian, seorang alkemis tiba-tiba tertawa. Saya telah gagal. Aku sudah gagal, hahaha. Tawa orang itu segera menyebabkan beberapa orang gagal dalam perbaikannya. Orang-orang itu dengan penuh kebencian memelototinya, itu telah melakukannya dengan sengaja. Dia telah gagal dalam ketiga penyempurnaan, dan dia ditakdirkan untuk tersingkir. Dia ingin menjatuhkan orang lain bersamanya. Orang-orang memang seburuk itu. Jika mereka tidak dapat memperoleh sesuatu yang baik, mereka juga tidak ingin orang lain mendapatkannya. Beberapa orang mengulangi ini, melibatkan beberapa orang. Tetapi administrator menara hanya mengawasi. Siapapun yang berbicara langsung tersingkir. Ekspresi Long Chen tenang. Trik kecil orang-orang itu tidak berguna melawannya. Dia fokus pada pemurnian. Tiba-tiba, orang di belakangnya meninggalkan panggungnya. Dia sudah mengumumkan secara terbuka bahwa dia telah gagal. Tetapi ketika orang itu berjalan melewati panggung Long Chen, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan spirit ki seluruh tubuhnya mulai melonjak. Itu menyebabkan ekspresi Fang Mingyuan dan Cai Gaoyang yang jauh berubah, sementara senyum senang muncul di wajah Huo Changsheng. 670. Tetapi ketika orang itu baru saja membuka mulutnya dan tenggorokannya baru saja mulai bergetar, bahkan sebelum dia bisa bersuara, sebuah tangan besar dengan kejam menamparkan wajahnya. Dengan suara ledakan, tulang wajah orang itu patah dan anehnya dia terbang melengkung menuju Huo Wufang yang jauh. Apa? Semua orang terkejut. Mereka melihat Long Chen masih dalam postur menamparkan. Tamparan itu datang darinya. Mereka buru-buru melihat kembali ke panggungnya dan melihat tangan tembus pandang memegang tutup tungku. Di bawah kendali kekuatan spiritualnya, tidak ada dampak sedikit pun pada pemurniannya. Hal yang paling mengejutkan orang-orang adalah posisi Huo Wufang berada di belakang Long Chen, tetapi ketika Long Chen menamparkan orang ini dari depan, dia dengan aneh terbang di belakangnya. Awalnya, ketika orang itu hendak pergi, Huo Wufang diam-diam memberinya pandangan yang berarti. Orang itu segera mengerti, dan dia baru saja akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengeluarkan raungan sekeras mungkin.
Tapi tidak mungkin trik seperti itu lolos dari mata Long Chen. Lelucon macam apa itu? Sejak awal, Long Chen telah memperhatikan semua yang terjadi. Raungan amarah orang itu menjadi bisu. Adapun tamparan itu, orang macam apa Long Chen? Sebagai pencipta asli kemampuan surgawi yang menamparkan wajah, dia bisa mengirim seseorang terbang ke arah manapun yang dia inginkan dengan tamparan. Namun, orang lain belum pernah melihat kekuatan yang begitu aneh. Bagaimana seseorang bisa dipukul dari depan tetapi dikirim terbang di belakang penyerang? Langkah ini telah melampaui cakupan pemahaman banyak orang. Huo Wufang selalu memperhatikan Long Chen. Sekarang melihat orang ini terbang, ekspresinya benar-benar berubah. Jika dia dipukul, itu akan sangat merepotkan. Alih-alih mengotak-atik Long Chen, dia malah membawa masalah pada dirinya sendiri. Dia tidak menyangka Long Chen memiliki kekuatan spiritual yang cukup sehingga dia berani meninggalkan Tunku. Administrator menara tidak berniat ikut campur dalam hal ini. Dia hanya menonton dengan dingin. Sebenarnya, tindakan Huo Wufang tidak mungkin luput dari pandangannya. Administrator menara hanya ingin melihat kemampuan Long Chen untuk beradaptasi. Seorang alkemis hebat tidak hanya membutuhkan bakat dan ketekunan, tapi juga hati yang tenang dan teguh. Itulah mengapa dia tidak melakukan apapun. Ketika Long Chen dalam masalah, dia tidak melakukan apa-apa. Sekarang Long Chen telah mengirim masalah kembali ke asalnya, dia juga tidak berniat melakukan apapun. Flame Cloud Palem, ekspresi kejam muncul di wajah Huo Wufang. Melambaikan tangannya, telapak api emas yang besar menghantam orang itu. Boom! Orang itu dikirim terbang oleh telapak api. Seluruh tubuhnya telah terbakar hitam. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak. Api emas naga bumi benar-benar menakutkan, kata seseorang. Alchemy tidak dapat dipisahkan dari Pil Flames. Ketika seorang alkemis bertemu dengan serangan api, Pil Flame di dalamnya akan secara otomatis melindungi mereka. Tapi nyala api orang itu tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menahan api emas naga bumi. Gelar peringkat pertama pada peringkat api binatang memang layak. Memperlakukan bawahannya seperti ini, hehe, kejam sekali. Bagaimana dia akan menghadapi bawahannya di masa depan? Beberapa orang jelas tidak tahan dengan tindakan Huo Wufang. Orang-orang ini adalah alkemis yang tidak berafiliasi, jadi mereka tidak memiliki banyak keraguan. Huo Wufang berada di depan puluhan ribu orang. Selanjutnya, dia dan Long Chen adalah titik fokus. Tiap aksinya pun tertangkap mata para penonton. Pandangan sekilas yang dia buat adalah sesuatu yang diperhatikan oleh beberapa orang. Mereka semua merasa bahwa sebagai murid nomor satu keluarga Huo, bertindak seperti ini terlalu tidak tahu malu. Belakangan, dia bahkan menyingkirkan orang itu segera setelah dia selesai menggunakannya seperti alat. Seperti yang diharapkan, leluhur akan melahirkan keturunan yang sama. Mereka akan menurun dari generasi ke generasi, desah Cai Gaoyang. Jelas, kata-kata ini menghina keluarga Huo. Huo Changsheng mencibir, selalu ada kerugian dan kemenangan dengan keputusan sepersekian detik. Bisakah orang yang bodoh memahami prinsip itu? Cai Gaoyang dan Fang Mingyuan hanya tersenyum, terlalu malas untuk terus bertengkar dengan kata-kata. Di arena, sudah ada orang yang membawa pergi orang yang hangus itu. Lebih dari 6 jam telah berlalu, dan sekarang hanya setengah dari pesaing yang tersisa. Banyak orang telah gagal 3 kali hanya dengan menggabungkan bubuk obat. Namun, tempat ini benar-benar dipenuhi oleh para elit. Bahkan di bawah tekanan sebanyak ini, begitu banyak dari mereka mulai menyegel tungku mereka. Long Chen dan Huo Wufang menyegel tungku mereka pada saat yang bersamaan. Mengikuti mereka berdua, Fang Chang dan Cai Liehuo menyegel tungku mereka kurang dari sebatang dupa kemudian. Penyegelan tungku menunjukkan bahwa semua bubuk telah digabungkan, dan inilah saatnya untuk benar-benar memurnikan campuran menjadi pil. 1 jam kemudian, ada lebih dari 100 orang yang juga menyegel tungku mereka. Tetapi selama ini, ada juga beberapa orang yang tidak punya pilihan selain pergi. Fakta bahwa Long Chen dan yang lainnya telah menyegel tungku mereka menyebabkan lebih banyak tekanan bagi mereka, dan banyak yang tidak bisa tetap tenang, yang meningkatkan kemungkinan kegagalan mereka. Aroma pil. Seseorang telah menyelesaikan penyempurnaannya. Semua orang buru-buru melihat ke arah sumber aroma. Mereka melihat seorang pria yang memiliki 3 kumis panjang sebagai rambut wajahnya. Ketika dia mencium aroma pil ini, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kegugupan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi yang pertama selesai. Long Chen memandang orang itu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Adapun Huo Wufang, dia mencibir dalam ejekan. Beberapa orang menghela nafas saat melihat orang itu. Bang! Tutup tungku terbuka, dan melihat ke dalam, kerumunan itu menghela nafas. Meskipun bermutu tinggi, tidak memiliki cincin. Bahkan sang alkemis tercengang.
Dia sudah sangat berhati-hati. Hanya ada sedikit kekurangan dalam penggabungannya. Bagaimana mungkin tidak ada satu cincin pun? Orang lain tanpa dasar, desah seorang tetua. Senior, apa yang terjadi? Pil kehidupan 9 revolusi berbeda dari pil lainnya. Anda tidak bisa terburu-buru dalam membentuk pil. Faktanya, semakin lambat Anda memperbaikinya, semakin baik. Ini kebalikan dari pil biasa. Untuk pil biasa, Anda ingin mengolahnya secepat mungkin agar esensinya tidak menghilang ke udara. Tapi pil kehidupan 9 revolusi berisi rumput kehidupan kelahiran. Saat rumput itu dimurnikan, ia menyerap banyak energi kehidupan dari udara. Hanya dengan menarik energi kehidupan ke dalamnya, pil kehidupan 9 revolusi akan benar-benar memiliki kekuatan untuk menyelamatkan kehidupan. Adapun orang ini, dia jelas tidak memahami efek obat sebenarnya yang terkandung dalam formula pil ini. Dia menyempurnakannya dengan cara normal, jadi tentu saja tidak ada cara baginya untuk memperbaikinya menjadi pil bercincin. Tungku pil ini pada dasarnya adalah sampah. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyadari bahwa pil kehidupan 9 revolusi berisi rahasia seperti itu. Tapi mereka lebih terkejut dengan betapa abnormal kompetisi kaisar pil generasi ini, tidak hanya perlu mengenal berbagai ramuan obat, tetapi Anda bahkan harus mengenal segala macam formula pil. Untuk setengah dari orang-orang di sini, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang pil kehidupan 9 revolusi. Mengenai misteri yang dijelaskan lelaki tua itu, lebih dari 99% dari mereka tidak menyadarinya. Tidak heran Huo Wufang, Long San, dan yang lainnya terus menyalakan api setelah menyegel tungku mereka. Titik tersulit dari penyempurnaan pil 9 revolusi kehidupan adalah untuk mengontrol api pil ke tingkat terlemahnya setelah tungku disegel. Tetapi pada saat yang sama, Anda tidak bisa membiarkan cairan pil membeku. Pil ini memiliki persyaratan yang keras untuk mengontrol api pil dan kekuatan spiritual. Ini adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kekuatan pil flame. Sebaliknya, itu tergantung pada kontrol. Jika Anda tidak dapat mengendalikannya dengan cukup baik, Anda tidak akan dapat memberi pil cukup waktu untuk menyerap energi kehidupan pada akhirnya. Bahkan jika pil terbentuk, tidak ada cincin di dalamnya. Fakta bahwa kamu membutuhkan 5 cincin untuk melewati babak eliminasi adalah persyaratan yang sangat keras, desah sesepuh. Dengan kata lain, mereka yang menyelesaikan perbaikan pil terakhir akan memperbaiki pil dengan kualitas lebih tinggi. Benar. Sementara mereka berbicara, 2 orang lainnya telah menyelesaikan perbaikan mereka. Tetapi hasilnya persis seperti yang dikatakan tetua itu, mereka tidak memiliki cincin. Keduanya tidak punya pilihan selain pergi, karena ini adalah rangkaian bahan obat terakhir mereka. Sangat sulit bagi mereka untuk menyelesaikan penyempurnaan, tetapi sayangnya, tidak ada cincin. Orang lain selesai. Sayang sekali, hanya ada 1 cincin. Itu adalah seseorang yang telah mendengarkan kerumunan dan melemahkan kekuatan apinya. Tapi sayangnya, itu sudah terlambat. Penyesuaiannya yang terlambat hanya menyebabkan 1 cincin muncul. Setelah itu, lebih banyak orang juga menyelesaikan penyempurnaan mereka. Tapi hasilnya sama saja. Mereka semua tersingkir. Nilai tertinggi hanya 3 cincin. Tidak ada jalan lain. Bukan karena mereka tidak ingin memperbaikinya lebih lambat, tetapi hanya karena mereka tidak dapat mengontrol nyala api pada suhu yang sempurna. Jika terlalu rendah, pil akan membeku. Benjolan seperti itu bahkan tidak akan disebut pil lagi. Itu tidak hanya tidak berpengaruh, tetapi juga penuh dengan racun. Astaga, seseorang akhirnya lolos. Tuan Muda Fang dan Chai juga akan menyelesaikannya. Luar biasa, mereka masing-masing memiliki 3 pil 5 cincin. Ini adalah jam ke-14. Langit sudah menjadi gelap, tapi lentera menjaga lingkungan tetap cerah seolah-olah hari masih siang. Alkemis yang tersisa semua membuka tungku mereka, tetapi hanya 87 orang yang berhasil memenuhi persyaratan untuk lulus babak eliminasi. Tingkat kegagalannya 90%. Hingga saat ini, yang memiliki hasil terbaik adalah Duan Tianxiao. Dia adalah satu-satunya yang berhasil memurnikan pil 6 cincin, dan dia dipenuhi dengan rasa bangga. Namun, persaingan masih belum usai. Long San dan Huo Wufang masih memurnikan pada suhu rendah. Keduanya menatap satu sama lain dengan dingin, tatapan mereka dipenuhi dengan provokasi. Mereka jelas bersaing. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kontrol mereka atas pil flames mereka benar-benar mengejutkan. Mereka terus berjalan sampai langit kembali cerah. Waktu sudah habis. Anda harus bersiap untuk membuka tungku Anda, kata administrator menara, menunjuk ke pasir. Kedua orang ini telah menatap satu sama lain selama 1 malam penuh. 2 poni terdengar. Huo Wufang perlahan membuka tungku, menyebabkan tangisan kaget terdengar dari kerumunan.